like a Hellcat. Perkenalkan, saya Sarah Fadiningrum, mahasiswa program studi psikologi semester 6 Universitas Nusa Cendana. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Karena selama pandemi COVID-19 ini, teman-teman pasti lebih banyak menghabiskan waktu di rumah kan? Nah, tapi ingat tetap jaga kesehatan, pakai masker dan rajin cuci tangan. Nah, saya akan berbagi mengenai salah satu jenis terapi psikoterapi, yaitu art terapi. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu psikoterapi. Nah, psikoterapi sendiri berasal dari dua kata, yakni psyche yang berarti jiwa dan terapi yang berarti pengobatan. Dengan kata lain, psikoterapi merupakan, menurut Lewis R. Wolberg tahun 1977, psikoterapi adalah intervensi interpersonal relasional yang digunakan oleh psikoterapis untuk membantu pasien atau klien dalam menghadapi problem-problem dalam kehidupannya. Nah, biasanya hal ini meliputi peningkatan perasaan sejahtera individual, mengurangi pengalaman subjektif yang tidak nyaman. Biasanya psikoterapis memakai suatu batasan-batasan teknik yang berdasarkan pengalamannya membangun hubungan, perubahan dialog, komunikasi, dan perilaku yang dirancang untuk memperbaiki kesehatan mental pasien atau klien, atau memperbaiki hubungan kelompok seperti hubungan dalam keluarga. Nah, psikoterapi sendiri memiliki 4 tujuan utama, yakni yang pertama, perawatan akut atau intervensi klinis dan stabilisasi, yang kedua, rehabilitasi atau memperbaiki gangguan perilaku berat, yang ketiga, pemeliharaan atau pencegahan keadaan memburuk untuk jangka waktu yang panjang, dan yang terakhir adalah restrukturisasi atau meningkatkan perubahan terus-menerus pada klien atau pasien. Beberapa jenis terapi dalam psikoterapi sendiri, seperti psikoanalisa, behavioral terapi, CBT, aliran terapi dari Adler, kemudian art terapi, talk terapi, hipnoterapi, dan lain sebagainya. Pada video ini, saya akan sedikit berbagi mengenai art terapi. Nah, video ini sendiri dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikoterapi. Selamat menyaksikan. Berdasarkan survei global Health Data Exchange tahun 2017, 27,3 juta orang Indonesia mengalami masalah kejiwaan. Hal ini berarti 1 dibanding 10 orang Indonesia mengidap gangguan jiwa. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya kesehatan mental. Nah, selain itu, terdapat beberapa faktor penyebabnya, antara lain adanya stigma negatif dari masyarakat, di mana mereka beranggapan bahwa jika seseorang telah mengalami gangguan mental, maka orang tersebut akan mengonsumsi obat untuk seumur hidupnya. Kemudian, ada stigma lain yang mengatakan bahwa orang yang menjalani psikoterapi ke psikolog ataupun psikiater adalah orang yang mengalami gangguan jiwa atau biasa disebut dengan gila. Jika dipelajari dengan seksama, penanganan gangguan mental sendiri sangat luas dan menyeluruh, di mana penanganan dapat dilakukan selain dengan menggunakan obat-obatan. Karena seperti yang kita ketahui, mengonsumsi obat-obatan dalam jangka waktu yang panjang tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, penanganan lain yang dapat kita lakukan yakni dengan melakukan psikoterapi. Psikoterapi sendiri diperuntukkan untuk siapa saja yang menyadari bahwa dirinya memiliki masalah psikologis atau berisiko tinggi untuk mengalami mental illness, dan individu tersebut berniat untuk mencari pertolongan guna memecahkan masalah yang dialaminya. Nah, apa yang dimaksud dengan art therapy? Menurut The American Art Therapy Association dalam Malcio di tahun 2003, art therapy adalah sebuah proses penyembuhan yang dilakukan dengan membuat sebuah karya seni yang kreatif. Proses penyembuhan ini sendiri berguna dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Art therapy juga sangat membantu dalam mengatasi gangguan emosi, menyelesaikan konflik, menambah wawasan, mengurangi perilaku bermasalah, serta meningkatkan kebahagiaan hidup. Malciodi dalam Cibaro dan Camacho tahun 2011 menyatakan bahwa sketsa, menggambar, dan melukis dapat digunakan sebagai alat konselor karena memungkinkan individu untuk secara ekspres visual dan melepaskan emosi mereka serta meningkatkan keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan. Para ahli biasanya melakukan art terapi dengan menggunakan teknik bermain.
presentasi ini membuat art terapi sangat sesuai digunakan dalam dunia anak-anak, kemudian individu maupun dewasa, pasangan bahkan keluarga. Dalam Malcio di tahun 2003, terdapat 5 manfaat dari art terapi, yakni yang pertama, mengeksternalisasi pengalaman dan perasaan melalui karya visual, memberikan informasi bernilai, sebagai sarana pelepasan emosi atau katarsis, mengurangi tingkat stres dan menginduksi respon relaksasi fisiologis, dan yang terakhir adalah menambah wawasan tentang hubungan antara fisiologis emosi dan gambar. Menurut Nordquist 2009 dalam Fast Tari, jenis-jenis art terapi bisa dibedakan menjadi musik terapi, poetry terapi, dance terapi, drama terapi, dan visual terapi. Yang pertama adalah drama terapi. Drama terapi sendiri dapat meningkatkan kemampuan verbal atau bahasa, kemampuan kinetik tubuh, kemampuan interpersonal, melatih kerjasama tim, kemampuan memproses informasi, mengikuti arahan, dan menambah kepercayaan diri. Yang kedua adalah terapi menari atau dance terapi. Menari sendiri dapat meningkatkan konsentrasi atau fokus, kemampuan ritmik, kemampuan kinetik, kemampuan memproses informasi, mengikuti arahan, dan menambah kepercayaan diri. Yang ketiga adalah terapi musik. Musik dapat meningkatkan konsentrasi, kemampuan musikalitas, kemampuan verbal, kemampuan kinetik, mengekspresikan imajinasi atau emosi secara positif, dan membuat kebahagiaan. Manfaat dari musik terapi sendiri adalah untuk menginspirasi tubuh dan pikiran, meningkatkan motivasi, mandiri, kemampuan ilmiah, kesehatan jiwa, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah terapi visual. Menurut Kastari dan Artisana, terapi menggambar merupakan suatu proses terapeutik cerbal yang terdiri dari 2 kegiatan, yaitu kegiatan menggambar dilanjutkan dengan konseling. Melukis sendiri dapat meningkatkan konsentrasi atau fokus, kemampuan visual spasial, kemampuan kinetik, mengekspresikan imajinasi atau emosi secara positif, dan membuat konseling lebih rileks. Dan yang terakhir adalah terapi puisi atau poetry terapi. Menulis puisi sendiri dapat meningkatkan konsentrasi, kemampuan verbal, mengekspresikan imajinasi atau emosi secara positif, melatih kecerdasan emosi, dan membuat konseling lebih rileks. Terapi ini memiliki tujuan umum, yaitu mengembangkan ketepatan pemahaman dalam mempersepsikan diri dan orang lain, mengembangkan kreativitas, dan lain sebagainya. Ini dapat saya bagikan, semoga dapat bermanfaat. Stay safe, have a nice day and God bless you. Terima kasih.